Oke, selamat malam Pak Robin. Sama Oke, aman semua koneksinya Pak ya? sama-sama putih-putih nih. Oh ya, baik Pak. Oke, oke. Ini lokasi beda Pak, nggak di rumah nih Pak. Di kantor? Oh di kantor. Oke, Iya. siap-siap. Nih dari Pak Bambang, selamat malam. Malam juga Pak Bambang, selamat bergabung kembali. Dari Pak Bambang, selamat malam Pak Robin juga katanya. Ah, Oke, nah Pak Robin, kita bincang-bincang sejarah. Hari ini market mengalami sedikit koreksi tipis, tapi itu normal ya Pak, setelah beberapa hari naik berturut-turut ya. betul. Saya justru senang ya koreksi sehat. Walaupun kalau buat para pencopet jadi agak kagok ya. Karena naik flat, turun, turun. Jadi nggak kesempatan buat nyopet jadi terbatas. Baik-baik. Tapi untuk situasi market ini, untuk copet-copet itu masih enak Pak ya? Enak sekali. Ya Enak memang sekali. memang harus ada yang mengkait ya. Jadi di kita tuh tiap hari tidak ada hari tanpa cuan, Pak. Cari cok Hmm, banyak sekali. Walaupun tetap harus hati-hati, tapi ba- menarik. baik. Menarik sekali statementnya Pak, tiada hari tanpa cuan. Ya, Kayaknya karena banyak yang tertarik ini Pak. trade day is money day. Every day is money day. Justru kalau weekend jadinya ini Pak ya, pengen cepat-cepat hari Senin ya. Trade day money day. Kalau nggak bisa trading ya ada duit. Wow, luar biasa, luar biasa. Dari Hanso Mengki, malam Kore, malam Pak Robin, malam juga dari Hansa Malam, Mengki. malam. Nah, hari ini transaksi ada transaksi asing cukup besar ya di nego sekitar 2 sekian T dan net sell tadi sekitar 300-an miliar itu masih normal ya Pak ya. Ya itu sama sih, sama yang sedang memang ada mau dual listing di Hong Kong loh Pak. Tahu Hmm, ada sesuatu yang kita belum tahu sih. oke oke, menarik menarik menarik. Oke sekarang oke 7.30. Nah, kita mau berbincang-bincang dikit nih Pak mengenai kualitas dari rebound itu, apakah rebound itu valid atau hanya DCB atau dead cat bounce. Karena di tanggal kalau nggak salah tanggal 9 Juni ya ada sebuah reversal atau rebound yang cukup besar di situ. Nah, karena kadang-kadang orang-orang juga berpikir ini beneran reboundnya valid atau enggak atau hanya sekedar prank aja seperti itu. Nah, sebelumnya kalau bisa dijelasin sedikit Pak, DCB itu sebenarnya apa sih Pak? Ya, Dead cat bounce itu apa sih sebenarnya? dead cat bounce itu ada istilah yang aman ya. Jadi di technical itu even kucing mati pun dilempar dari atas agak loncat dikit terus turun lagi gitu ya. Jadi Ah, dead oke. cat bounce. Jadi istilahnya mantul untuk turun lagi gitu. Mhm. Jadi takutnya ini eh, apa ya? Cuma sementara ya untuk naik dan turun lebih dalam lagi. Nah, itu yang membuat orang-orang misalkan dead cat bounce. Itu Hmm. yang ditakuti oleh eh, para trader, para investor di IHSG yang dulu nunggu nunggu rebound, begitu rebound sekarang takut. Nah, gitulah ya. Nanti kalau nunggu aman di atas udah ketinggalan, terus kapan masuknya? Terus pas masuk sudah dipucuk ya. Tapi Karena memang secara cenderung trader seperti itu, Pak ya. ya overall overall begitu karena mungkin juga nggak menyalahkan 100% karena Hmm. kemarin habis memang waktu downtrend itu kan naik untuk dead cash pun berkali-kali Pak. Hmm. Hmm. Jadi memang memang kalau kita udah mantul kita aja turun lagi. Tapi Iya, kan iya. nggak semua dan terus ada yang menyalahkan ya kan dead cat bounce kan gitu sekarang reboundnya cukup signifikan masih dicurigai. Masih Gitu. juga ya, Pak ya. Jadi menurut Pak Robin sendiri, apakah reboundnya tanggal 9 Juni itu apakah valid, Pak? Mungkin ini jadi pertanyaan dari begitu banyak trader. Bener nggak di reboundnya valid atau nggak? Karena asing itu masih net sell sampai sekarang gitu kan. Ya, saya punya data, mungkin saya Hmm. pernah paparkan kemarin di kelas-kelas khususnya YB ya, Hmm. bahwa asing itu nanti comeback-nya ntar kalau sudah Hmm. aman banget. Jadi Hmm. cerita back to 2020 Pak COVID itu ya, Hmm. kan April
April ya itu ya. Iya, April. April ya. Itu asingnya masuknya masih November. November ya Pak ya? Jadi kalau kita indikatornya asing nunggu November, kita udah di atas. Asing itu nggak apa-apa, dia sebenarnya beli mahal nggak apa-apa, asal aman. Nah kita kan yang lebih tahu tuh, waktu kita seperti apa. Harusnya kita ya lebih berani untuk curi start ya. Jadi jangan tertakut mereka, karena mereka bagaimanapun satu duitnya lebih gede. Nah ini keunggulan kita para retail itu kita agile, kita tuh lincah ya. Kalau mereka kan harus masuknya gede, harus aman. Kalau kita kan masuk bertahap, dan kalaupun kita ini jadiat bonds, kita tinggal buang, bisa di market dengan gampang. Nah mereka nggak bisa, itu keunggulannya kita. Jadi kalau nunggu asing balik, mungkin ini kan kejadian ini katakanlah bulan ini ya, kita mantul nih katakanlah bulan Juni ya. Juni ya. Nah, jadi mungkin tahun depan asingnya baru berbondong-bondong. Nah, kita tapi by riset juga Pak, setiap kali krisis itu reboundnya tuh lebih cepat. Jadi dari setiap rebound semakin cepat ya. Tahun, makin cepat. Karena instrumen fiskalnya itu sekarang banyak banget sehingga kita bisa lebih cepat, dan jumlah, ingat liquidity-nya sekarang jauh lebih bagus dibanding dulu Pak. Iya. Market dan jumlah investor juga lebih banyak ya sekarang. Harusnya itu yang teman-teman, walaupun history repeat itself, tapi it rhymes, artinya banyak sekali perubahan yang juga adjustment di sana sini. Oke. Nah kalau misalnya tadi Pak Robin bilang dari COVID, memang dari lokalnya itu yang yang berani membeli istilahnya beli di bottom ya. Apakah itu juga berlaku dari tahun-tahun sebelumnya, kayak dari tahun 2008, 2013? Apakah sama seperti itu polanya, Pak? Polanya sama. Kalau saya jadi asing juga kan gitu, Pak. Karena saya nggak benar-benar tahu marketnya Indonesia kan, sehingga nunggu aman. Ya kalau mereka akan begitu wajar. Kalau kita ya harusnya seperti Pak, ya mungkin demo sedikit aja asing takut ya dulu ya. Kita mah kayak saya UGM itu tiap hari isinya demo Pak. Tiap hari itu pulang dari kuliah ya isinya orang demo, udah biasa. Kayak kemarin ribut-ribut di UGM ya, saya tiap hari dulu lihat kayak gitu. Sudah terbiasa semuanya. Oke, ini ada salam dari Sri Her, ada salam dari Erni Sujanti pada Pak Robin, juga Pratima juga salam ke Pak Robin juga. Ada berapa ya? Dari Francisca juga salam ke Pak Robin. Nah, jadi teman-teman semua yang mau bertanya sesuai dengan topik hari ini, yaitu mengenai rebound, bisa langsung dituliskan ya di kolom komentar di bawah. Nah, kalau misalnya dibilang kalau rebound ini valid, Pak, apakah ini apa yang menjadi bukti atau konfirmasi kalau yang seharusnya bisa terlihat, Pak, kalau misalnya dalam 1 bulan ke depan misalnya seperti itu? Nah ini saya selalu ngomong by data Pak ya. Market itu turun IHSG ya. Jadi saya biasanya analisanya dari makro baru nanti ke sektor, ke sahamnya. Kita ngomong bigger picture dulu, sudah lupakan ini ya, lupakan regional, lupakan Wall Street, karena kita udah nggak seiring ya. Tuh lah, mereka ATH kita koreksi. Jadi lupakan itu, karena berarti ada sesuatu di kita kan, ada sesuatu di dalam negeri. Nah, saya lihat ya IHSG itu turunnya, dari puncaknya, dari peaknya ATH-nya turun tuh 42% lebih sedikit. Nah, per kemarin sih hari ini mungkin juga sedikit hampir sama. Kita udah rebound kembali 17. 42 kurangi 17. Itu 25%. Itu by definition kita masih di bear market, Pak. Jadi harus 20% sampai 10% itu correction. Di bawah 10% itu namanya udah buy the dip, aman. Ya, tapi sekarang ini kita masih di level di risk market. So, ya belum aman. Ya, tapi artinya kalau nunggu aman ya nunggu nanti misalnya kita masuk correction itu sudah lebih oke. Nanti masuk kita di daerah buy the dip juga lebih oke. Ya kan, sudah. Jadi tahapnya itu
nggak asal pakai feeling, wah ini kayaknya sudah oke ya. Ada definisinya Pak. Jadi ada definitionnya itu technical yang teman-teman saya ajarin gitu loh. Jadi jangan terlalu takut juga jangan terlalu berani. Lihat dulu definisinya, ada teorinya. Dan Gimana tuh? kalau dibilang ya tadi kalau kita masuk di bear market, nah kalau dibilang mantelnya eh, apa ya reboundnya kemarin paling enggak ada beberapa kriteria. Volumenya bagaimana? Ya apakah naiknya itu bagus, terus volumenya bagaimana? Terus bentuk, kalau kita ngomong teknikal bentuk candle-nya apakah candle-nya cukup strong, candle bullish atau candle yang naik volume gede tapi gembos Pak. Artinya kan mereka jualan, ada tekanan jual. Nah so far tuh reboundnya menarik, oke sih. Jadi, nah kalau dibilang sudah aman, kita masih di bear market. Tapi kalau kita nunggu aman ya nanti sudah di atas. Jadi makanya kemarin saya pada waktu teman-teman bisa lihat tuh di aplikasi Join itu ada video saya strategi 3 peluru Pak. Jadi saya masuk di bawah ya, bisnis belum aman tapi sudah reversal, tapi belum nggak bisa bilang aman, masuknya peluru satu. Nanti ketika sudah di tengah-tengah, saya pakai trend following middle downtrend atau teman-teman pakai pivot juga boleh. Ini peluru dua. Nah nanti ketika sudah aman peluru tiga. Jadi kita cukup konservatif ya dengan masuk secara bertahap. Kalau masuknya mau all in terus diem susah. Nah ini mungkin sedikit mungkin membuka ya. Dulu pada waktu COVID itu terjadi ketika market tuh sedang sangat likuiditasnya luar biasa. Karena semua ada quantitative easing, jadi stimulus di mana-mana, duit di mana-mana, Pak, betul nggak? Betul. Saat itu rebound beli apa aja, bres, naik. Itu nah ingat-ingat juga setiap desain menghasilkan orang kaya baru. Nah waktu itu yang berani ya akan kaya ya. Tapi waktu itu beda. Nah sekarang nih kita ini kalau kita rebound, yaitu di saat market sedang naik, sedang ketat, suku bunga tinggi, betul nggak? Yang kalau terus ya berbagai macam agak berbeda. Nah kalau dulu waktu itu bisa V-shape recovery begini Pak. Kalau ini akan lebih ke U recovery, bisa ke W recovery. Jadi market walaupun ya ini rebound cuma nggak akan set gitu ya. Jadi tetap akan ada lebih santai karena nah itu memang akan berbeda situasi. Tapi kalau Anda takut-takut ya enggak akan nanti sama ketika karena saya 30 peluru satu Anda miss. Tengah-tengah Anda takut, di atas Anda beli, udah aman sih, tapi Anda, waduh, sudah beli di ketinggian, baru untung dikit jual. Kalau kita punya di berbagai peluru, ini ada turun, kita bisa jual sebagian peluru kita. Naik lagi, jadi kita sudah harus berani untuk memainkan ini, karena menurut saya reboundnya valid. Tadi kriteria volume, kriteria candle itu valid. Memang belum sampai ke tahap sudah keluar dari bear market, Pak. Berarti masih belum bisa dibilang reversal begitu, Pak? Reversal sudah, tapi belum keluar dari area bear market. Jadi masih biris, Pak. Jadi kalau masih biris, jadi kalau biris ada kan kondisi di mana masih turun terus. Nah ini sudah reversal. Tapi kondisinya iklimnya masih biris. Jadi untuk bisa keluar dari ini perlu ya tadi bisa U recovery, bisa W recovery. Oke, yang penting dia nanti tidak membentuk new low lagi ya. Betul. Nah itu juga salah satu kriteria. Kalau membentuk low ya berarti itu definisi dead cat bounce ya. Tapi rasanya kalau lihat kemarin reversalnya itu memenuhi kriteria yang saya omongkan oke, bagus, bukan cuma untuk volume nggak ada gitu, nggak bagus semua. Oke, menarik sekali. Dari salam juga dari Ciledi, selamat pagi, selamat juga. Oke, ya, yang bertanya tentang emiten bisa join besok pagi ya di Morning Juice juga bersama dengan Pak Robin besok. Betul ya Pak besok ya? Yes, betul.
Iya, Kalau dia baru emiten sudah berbicara mengenai bebas lagi, Pak. Sekarang kalau hari gini tuh Anda, ini yang jarang ya, teman-teman jangan fokus di emitennya, hmm, ya fokus ini ilmu yang Anda tidak akan dapatkan simpel ini, semudah ini. Justru YB ini sangat senang berbagi ilmu, ya. betul, Sehingga betul, betul. teman-teman ini peluang, jangan cuma. Jadi yang kita kasih itu bukan hanya apa ya, langsung stop, Hmm, tapi ini pancingnya sehingga Anda bisa nanti in the next Anda bisa ngerti. Itu penting ya, karena trading itu perlu endurance. Kita itu maraton, it's not sprint sprint run ya, tapi hmm, maraton run. Jadi Anda perlu tahu, perlu ngatur manajemen keuangan, perlu ngatur psikologinya, ya bukan cuma beli ini arah. Kalau beli arah kita tiap hari juga ada, Pak. Cuma yang penting bukan itunya, ilmunya. Karena itu kita perjalanan panjang dan kita begitu ngerti ilmu ini kita bisa wariskan ke anak, ke cucu dan itu yang mahal dalam tanda itu. ya, ya. Nah, kalau misalnya sekarang ini kan memang bukan kebetulan ya, ketika rebound itu juga ada banyak sekali katalis atau news yang positif ya. Salah satunya dari kebijakan pemerintah, juga dari geopolitik yang sudah semakin mereda, USD IDR juga semakin menguat. Jadi apa ya tadi ya? Apakah jadi memang rebound ini karena memang ada perubahan nggak sih Pak, menurut Pak Robi sendiri ada perubahan di fundamental Indonesia atau memang karena semata-mata ada news positif gitu aja Pak? Hmm. Nah ini orang-orang kan uh, mulai meragukan ya, ya Indonesia ini gimana sih fundamentalnya jelek banget gitu kan, Hmm, sehingga sahamnya ambrol, rupiah ambrol. Sebenarnya orang-orang yang ngomong gitu tuh nggak ngerti ya bahwa sebenarnya fundamental Indonesia tuh tadi saya posting tuh di grupnya YB Solo ya. hmm, Jadi Indonesia itu jadi kesayangan, emerging darling, hmm, market emerging yang salah satu yang disayang ya. Nah, sekarang berubah menjadi membuat orang ragu karena sebenarnya apa? Sebenarnya bukan fundamental kita, tapi kehilangan trust, kehilangan hmm, kepercayaan ya terhadap pemerintah, terhadap regulator ya mulai diperbaiki itu mak ya belum ya. Tapi kemarin begitu trust itu kan earn ya. OJK memperbaiki hmm, terus kebijakan satu pintu juga eh, kita bukan calo dan antara ngomong gitu kita cuma ngawih supaya tidak ada under invoicing, hmm, terus pembatasan RKAB-nya juga dibatalin ya, dan itu semua minimal ya, minimal hand of crisis-nya itu ada, itu market rebound. hmm, Jadi lebih ke gua nggak percaya tapi dia menunjukkan ada perubahan, oh oke lah gitu ya, tapi gitu ya. belum belum jadi bukan lebih karena trust itu berarti sentimen Hmm, market tuh bergerak, eh, selain supply and demand juga sentimen. Nah ini penting ya, nah sentimen itu seperti ini kepercayaan. Nah kita belum percaya tapi sudah ada set of real. Dulu kan kita nggak perlu dolar 20.000, eh, kita nggak tahu ya, ya mereka justru nggak tahu ya. Nah itu hmm, gitu-gitu kan nggak ada set of crisisnya, Mas. Sekarang sudah ada ya. intervensi ya, Hmm, naikin 50 basis poin, terus eh, DPR ngumpulin bank-bank plat merah, kamu harus buyback. Itu kan set of crisisnya keluar, itu rebound. Jadi ya ini kembali lagi kita mau intrah, hmm, mau ambil trustnya dari pemerintah, kita percaya. Kalau kita percaya, ini tinggal nunggu waktu. Nah, hmm, walaupun saya memperkirakan akan U recovery atau W recovery, tapi kalau kepercayaan itu bisa sangat cepat kita dapatkan, enggak menutup kemungkinan kita bisa V-shape recovery. Walaupun di tight seperti sekarang ya. ya, ya. Apakah salah satu tandanya itu beberapa hari ini kan asing itu mulai membeli di saham-saham perbankan big caps, Pak. Apakah itu salah satu dari tanda mereka mulai ada percaya kembali ke Indonesia? Ya, one of them money flow itu jadi salah satu apa ya kriteria ya, walaupun
enggak mutlak ke sana. Karena kalau kita nanti lihat asing masuk, nanti nunggu lama, seperti saya ngomong itu ya. Masuk pasif itu nunggu masih lama. Mereka mulai curi-curi takut karena gini, eh, saya selalu ngomong, Indonesia tuh seksi untuk diabaikan. Kalau murah, under value, dimanapun orang investor normal, itu pasti mau masuk. Tapi asal gua percaya marketnya. Betul nggak? Ya, Tapi betul. nggak percaya sulit, tapi mulai percaya. Wah, nyicil deh. Ya, itu pasti money attract money. Ya, dimana barang murah itu selalu investor yang normal akan cari barang murah. Cuma ya gue harus percaya nih bahwa lu oke nih. Nggak membuat kebijakan yang ganti-ganti, nggak yang membuat kebijakan yang pidato, ada kebijakan baru kan aneh, Pak. Pidato keluar kebijakan. Jangan ngomong, jangan pusing ya. Sampai ada juga jangan pidato karena bisa ada kebijakan baru misalnya gitu ya. Nah itu gitu-gitu yang kita maunya trust itu kita pulih kok, fundamental Indonesia oke. Ya saya nggak bilang wonderful, tapi nothing, nggak sejelek yang orang-orang gemborkan. Jadi sebenarnya tinggal nunggu trust saja kita bisa recover. Trust itu mahal ya Pak ya? Mahal sekali, membuat banyak orang kapok-kapok di pasar. Justru ketika kata Warren Buffett, when there is blood on the street, itu saatnya baik. Itu memang sekarang ini kan gimana. Nah, minimal Anda masuk peluru 1. Kalau nunggu nanti aman ya, nanti barang asing udah dipucuk. Tapi jangan ini ya, jangan aduh gua di atas gitu-gitu. Jangan, karena Anda mau aman. It's okay. Tidak ada yang salah juga, Pak. Aman juga ikut. Karena tergantung profil risk masing-masing. Betul, setuju Pak. Ini ada pertanyaan dari Tano Priyanti. Malam Pak. Malam juga. Berarti kalau kemarin belum sempat average down, apakah bisa wait and see dulu Pak? Atau ketika sangkut dengan fundamental oke, bisa wait and see untuk CL? Oke. Jadi kita di posisi sekarang floating loss, posisi nyangkut gitu ya. Ada ada beberapa yang alternatif ya, wait and see, ya, menunggu nasib, ya, atau Anda kalau masih punya uang enak ya, kita mungkin bisa average down, bisa nunggu tanda-tanda sahamnya udah reversal, masuk bertahap, itu paling oke. Karena kalau kita aktif kan ketika harga kembali ke harga kita beli, bukan hanya impas, tapi kita sudah gain. Nah, kita sudah masuk bertahap. Sampai di sini kita sudah bukan hanya impas, tapi sudah untung. Nah, kalau Anda invest, sebenarnya turun ini kesempatan. Sangat berbeda dengan teman-teman kalau trading. Trading salah buang, beli lagi, ganti. Kalau invest, turun itu kesempatan. Lupa uangnya habis, ya sudah. Kalau uang sudah habis, ya udah. Ada alternatif lain. Pak, gimana kalau saya Pak, saya carikan satu jalan yang better, saya diem. Ya bisa ya, tapi nggak mudah. Sementara yang lain-lain, karena saham begal itu mungkin jalannya akan pelan, tiba-tiba jeder. Gitu ya. Itu salah satu yang kita bisa juga praktekkan. Cuma nggak mudah. Secara psikologis, lihat yang rebound, sedangkan yang kita mau begal kan nggak jalan-jalan, Anda pasti nggak kuat ganti. Ketika Anda ganti, yang ini jalan. Jadi strateginya sesuaikan dengan profil risk Anda. Dan tadi Pak, kalau sektor keuangan mantul duluan itu paling bagus. Jempol ya. Karena itu kan olinya Pak. Semua butuh uang ya. Mau sektor tambang, sektor perumahan, sektor otomotif, butuh pinjaman, butuh kredit. Finance harus mantul dulu. Nah, nanti market breadth, melebarnya kalau semua misalnya udah, nah ini tanda-tanda nanti sudah aman ya. Jadi finance udah rebound, terus second liner rebound, third liner rebound. Nah itu market sudah normal, kembali ke sektoral lagi gitu ya. Tapi ya ketika itu Anda jangan kaget, tahu gitu. Dulu waktu COVID siapa yang ngomong? Gitu Pak, saya beli dulu. Sekarang ini Anda kasih kesempatan. Teman-teman, tidak semua punya kesempatan. Saya sudah, kemarin juga cuma ngomong, Pak,
gimana bisa tenang. Saya kan setiap kali ada YouTube tuh Pak, saya nulis tetap tenang segala situasi supaya kita bisa melihat kesempatan. Train your mind to become. Ya langsung posting tuh. Gimana bisa tenang, market turun terus ini. Saya ngomong. Saya udah melalui sekian krisis dan itu kembali ATH. Ya kan? We've been there gitu loh Pak. Kalau kita sudah kan kita yakin. Aku nggak bisa menunjukkan kapan, when exactly ya. Kalau saya bisa begitu mah dewa ya. Tapi intinya nanti kita akan ATH. Sabar aja gitu loh. Kalau memang nggak ada duit ya berdoa. Tapi kalau ada duit kita justru ini saatnya saya bongkar cash semua nih Pak untuk opportunity ini. Walaupun tetap bertahap, nggak harus all in full margin gitu ya. Oke. Jadi kalau sekarang posisinya Pak Robin sendiri, porsi saham dan cash-nya seperti apa nih Pak? Cash-nya mungkin tinggal 50% kali. Oke. Persediaan cash saya udah masuk terus. Oke. Berarti nanti kalau ada koreksi lagi bisa di Pak Robin bakal average down lagi gitu Pak? Iya. Oke, karena view-nya lebih swing ya Pak ya? Iya. Sampai kita tiap hari cari copetan. Cari uang jajan ya Pak? Ya karena kalau kita nunggu barang kita naik, kita tiap hari cuan, kita nggak apa ya, nggak gemeter, nggak takut gitu ya, karena tiap hari tetap ada, kita bisa take. Itu juga sekalian ngasah skill juga ya, daripada nunggu sekian lama gitu ya Pak ya? Pernah nggak Pak, selama ini dalam berapa tahun ini ya, kalau misalnya ada rebound seperti ini, Pak Robin melihat semua indikatornya terlihat positif, tapi ternyata itu hanya dead cat bounce seperti itu Pak? Ya pernah, pasti ya. Bagaimanapun technical. Nah kalau technical doang Mbak, technical doang tuh apa ya istilahnya, ketepatannya itu 60-70%. Jadi harus ada yang namanya money flow, ada yang namanya mungkin fundamental, ada yang namanya sentimen. Nah itu kalau digabung itu sudah sebenarnya nggak akan kalah lah gitu ya. Kecuali ya tiba-tiba ada disaster seperti COVID itu ya itu di luar konteks ya. Atau yang beberapa hal yang memang fundamental tiba-tiba. Tapi kalau semuanya itu sebelum turun MSCI itu semua sebenarnya sudah ada. Tanda-tandanya ya? Udah. Jadi tidak ada itu tiba-tiba. Kita aja kadang sering yang merasa terlena. Lihat manusia itu ketika untungnya diambil sedikit aja nggak terima Pak. Untung ratusan juta, rugi 10 juta aja nggak mau, gua harus mau naik terus. Nah, tunggu sudah sampai bawah, impas dijual. Itu yang memang kita harus benar-benar ngerti diri kita, ngerti market. Pernah Pak, pasti ada yang sudah analisa bukan hanya teknikal Pak, udah mulai tiba-tiba ada sesuatu pernah. Jadi tidak ada yang perfect, cuma bukan judi, karena judi kan ini dulu analisa. Ya seperti kalau kita bilang saham itu judi, Anda berarti dokter yang operasi otak itu ya, brain surgery itu juga judi dong. Dia juga membuka belum pernah dalam kayak apa kan. Tapi kita sudah tahu petanya kira-kira biasanya gini. Walaupun sometimes ya itu ngomong Pak Raymond tanya apakah petanya? Ya sometimes it happen juga terjadi. Dan biasanya lebih karena kita itu kurang objektif. Karena kita senang banget saham itu pasti untung, harus untung, hajar. Nah itu nggak objektif. Jadi bias kita ya? Gitu. Pasti ada. Saya juga suka beberapa saham yang kadang, saya harus ngikutin ini nggak boleh terlalu suka. Ya bahaya. Ya. Nah kalau dalam situasi gini market sudah mulai rebound tuh, cara kita bisa screening saham yang bagaimana caranya kita screening saham di tengah market yang sedang rebound? Apa yang harus kita lihat pertama kali di saham itu sendiri sebelum kita memutuskan untuk entry? Ya, saya makan ini ngomong saham dengan narasi ini memang challenging ya. Nanti makanya tadi saya amat ada ide, oke, nanti selain saya kasih contoh-contoh cerita,
juga nanti saya akan berikan follow aja IG saya, nanti akan saya posting ya di checklist saham-saham yang rebound apa aja. Yang pertama sebenarnya di struktur marketnya ya, apakah dia sudah tidak mencetak low baru, ya, apakah sudah breakout dari lower high terdekat. Nah, terus yang penting sekarang bahan bakarnya, apakah volumenya di atas rata-rata, minimal sudah 1,5 kali Pak dari rata-rata 20 harinya. Jadi 20 hari ada berapa dia harus naik 1,5, semakin tinggi bagus ya. Terus broker summary itu lebih ke money flow-nya seperti apa. Ya, apakah memang misalnya kita main banking ya, asingnya masuk enggak, segede apa, nah itu penting. Terus kalau teman-teman memakai apa, misalnya technical ya, misalnya yang sering dipakai alligator, ya apakah mulut buahnya sudah mulai membuka, artinya mulai mengarah ke atas ya. Terus candle-nya ketika break, apakah candle-nya candle bullish yang kuat. Nah, risk and reward-nya juga masih menarik. Nah, semakin banyak checklist-nya semakin confirm Pak. Jadi sebenarnya bisa banyak hal yang bisa kita lakukan. Jadi listnya tuh banyak, semakin banyak kita centang, oh ya ini oke ya. Iya. Jadi nanti dan yang tadi yang paling basic itu market structure-nya ya. Structure dan juga volume. Itu bahan bakar, terus momentum pakai teknik ya, dia yang terakhir sebagai nggak kena jebakan. Tadi lihat candle-nya Pak, kalau candle-nya bullish tebel morobosu ataupun long bullish candle itu bagus, tapi kalau dia volume gede, candle-nya naik terus turun, banyak ekor-ekornya, hati-hati. Nah, gitu-gitu. Jadi itu kita sudah perhitungkan semua. Oke, ini semua menarik, oke, centang-centang lebih banyak, masuk bertarik. Nanti saya posting Pak di IG supaya teman-teman juga bisa ada follow up nggak? Kadang-kadang lupa ya kalau ini. Oke, ya setuju Pak. Jadi bisa dicek ya di YB.SOC ya. Ya, follow aja. Ya. Nah, bisa cek di sana. Wih, di jam 8 aja Pak kita. Oke, ini ada biasa nih Pak. Rebound kan seringkali, apakah rebound tuh bisa jadi jebakan ya? Biasa kan kalau biasa ada yang bilang itu kalau asing mau jualan, mereka bakal naikin dulu, ternyata retailnya beli, asingnya malah jualan di sana. Nah, gimana cara kita bisa tahu kalau itu bukan sebuah, istilahnya sebuah tipuan, Pak, gitu. Bukan jebakan supaya retail itu bisa makan. Ya, memang selain technical, fundamental, ada namanya juga money flow. Ya, selain tadi juga makro dan sentimen ya, sentimen. Nah, kalau kita ngomong money flow ini kita bisa tahu tuh. Nah, kalau misalnya emitennya banking, yaitu Anda mesti lihat asingnya memang. Apakah asingnya, kalaupun belum beli minimal jualannya turun, betul nggak? Karena jadi sudah lumayan reda, mereka nggak mungkin juga tiba-tiba langsung, karena setelah jual banyak itu tiba-tiba beli gitu jarang. Mereka biasanya ada yang sudah berani masuk, ada yang masih jualan, jadi volumenya mulai menurun, jualannya, nah itu menarik. Ya, lebih bagus memang nunggu. Kalau yang banking nunggu ada asingnya masuk. Nah, kalau yang nggak banking Pak, yang bukan LQ45, bukan yang blue chip, nah gitu. Kalau saya melakukan riset yang namanya ya, jadi mana yang big money masuk di situ, itu juga bisa menjadi. Nah, kalau teman-teman yang nggak punya tools ya, nggak punya ini, kalau nggak punya data untuk melihat itu, tanya ya yang punya, atau Anda bisa tadi kriteria yang saya ngomongkan, volumenya di atas rata-rata nggak, terus candle-nya ada jarum-jarum nggak. Nah, itu menjadi secara simpel ya, walaupun memang big money atau asing itu bisa menaikkan harga sambil distribusi, bisa. Tapi kalau selama itu candle-nya bullish, itu tuh volume itu nggak bisa bohong. Pakai duit ya. Jadi teman-teman pasti jangan terlalu apa ya, semua dianukan konspirasi ya.
Iya, iya, iya. Nanti kita jadi nggak berani. Ya. Ah, Nah, memang kalau lebih nyaman jika ada tools-tools seperti itu yang bisa kita tahu. Tapi kalau enggak pun pakai lihat volume, pakai lihat bentuk candle itu sudah sebenarnya sudah bicara banyak. hmm. I see, I see. Ya, jadi bagi teman-teman di sini yang belum punya mentor, bisa juga hubungin ya Pak Robin, bisa dari IG juga di yb.soc. Nah, kalau kira-kira ada faktor apa, Pak, ya, dengan di banyak sekarang ini banyak hal-hal yang positif, kira-kira ada faktor apa yang bisa membuat IHSG itu bisa kembali ke bawah gitu? Apakah ada faktor yang mempengaruhi? Ke bawah apa ke atas, Pak? Ah, ini kan ke depan ini ada beberapa sentimen Pak dari MSCI, ada dari FTSE, terus ada yang bilang nih soal Amerika AI bubble gitu misalnya Pak. Oke, yang paling penting besok pagi itu ada the Fed rate ya, kayak mau dinaikkan Fed rate itu mau naikkan atau tetap. Hmm, Kalau tetap bagus buat kita. Nah, hmm, turun kayaknya nggak mungkin. Nah, inflasinya ya, Amerika masih tinggi. masih nih Kalau ya. tetap aja itu good news, kita naik. Tapi Oke. kalau dia naik, kita turun. Kalau nah itu kan kemungkinannya kayaknya sih kalau dari konsensus ya, kita Ah, teman-teman mesti belajar. Oh, konsensusnya apa? Nah, Anda makanya gunanya punya mentor itu supaya Anda ndak harus belajar tuh ya penting. Cuma kadang-kadang kita perlu perlu juga gimana? Nah, saya ajari lo lihat di sini loh. Konsensusnya itu tetap apa? Tetap. Terusnya besok kita bisa naik. Nah, sorenya, siangnya, BI rate, Pak. hmm. Nah, BI rate ini konsensusnya dinaikkan lagi, which is saya juga nggak suka. Oh, konsensus naik ya. Padahal barusan dinaikin ya. Kayaknya takut rupiahnya liar, Pak. Hmm, Make sure, tapi ya nggak tahu ya, kalau the Fed-nya tetap, kemungkinan moga-moga. Kalau hmm, analisa saya tetap. Tapi kalau konsensusnya sih, mungkin dinaikkan lagi. Karena mau nggak mau, ketakutan rupiahnya liar, Pak. Karena kalau hmm, rupiahnya liar, Indonesia selain macam-macam tadi, ada satu lagi namanya currency risk. Nah hmm. itu asing juga nggak suka. Untung berapa, rupiahnya lemah kan dia harus convert ke dolar, Pak. Ya, Jadi akhirnya, ya untung ternyata nggak banyak karena rupiahnya lemah. hmm, Jadi itu yang nggak boleh terjadi currency risk ini. Stabil lah ya, stabil. ya. Nah, memang itu yang kita perlukan ya. Tapi juga jangan jangan di atas juga. Kita kan one of the worst performance ya, Performance ya. rupiahnya ya. Ya. Nah, jangan sampai terjadi seperti lira di Turki ya. Nanti kita nggak ada artinya ya. Jadi itu juga besok siang ya, biasanya setengah 3 jam 3 lah. Itu juga Hmm, penting ya. Terus 19-nya itu tuh ada FTSE rebalancing, Pak. hmm, hmm. Khusus kena delete kita ada 8 ya masalah. Bukan iya, itu MSCI. enggak, banyak juga 8. BSSA, ketambahan NCKL, ketambahan Goto, Foto. terus HIL, terus DAS, Nah, Emlia, 6 harusnya. 6 ya. Nah, itu bagaimanapun tetap ada outflow, Hmm, ada outflow. Nah, itu tapi harusnya cuma di SSA. Untungnya bukan enggak, brand nggak masuk Fuji. Kalau masuk juga akan kena hmm, imbas ya. Nah, itu. Terus yang paling menentukan itu 26 Juni. Jadi market review-nya oleh MSCI. Apakah hmm, kita masih di emerging market hmm. atau di downgrade ke Frontier. frontier? Nah, itu yang paling bahaya. Sorry, itu bukannya 23 Kenapa Pak ya? 23, Dua sorry. dua dua tiga Pak tiga ya? Ya, 23. Hmm, Sorry, 23. ya, Nah, itu paling paling menakutkan dalam tanda kutip ya. ya. Walaupun saya sudah punya edge nih, menurut Ah, saya sih kita stay di sini. Cuma kan oke. anything can happen ya di market. Saya sering kali kalau lagi live itu, Pak ini bisa turun nggak? Ya jangan nanya gitu. Bisa naik, bisa turun ya bisa namanya saya. Ya. Tapi kamu nanya, Pak support di mana, resisten di mana, sehingga kamu bisa take action. Hmm, Gitu, jangan nanya, bisa naik nak, bisa turun enggak, bisa kan enggak. Itu tuh jawabnya semua bisa, ngomong bisa gitu. ya. Betul, betul. Tapi kalau misalnya Pak, biasa kan
market discounts everything. Jadi biasanya kan sebelum ada keputusan dari MSCI atau apapun itu juga, biasanya kan asing sudah tahu duluan. Nah, ini kalau lihat dari pergerakan market sejauh ini, itu tanda-tandanya kan kelihatannya positif ya, Pak ya, sebenarnya. Ya, ya. Sebenarnya pas market discount everything Dow teori itu sedikit ada komanya. Oh ya, apa Market Pak? discount everything yang sudah terlihat, Pak. Oh, Kalau yang nggak terlihat ya nggak bisa tahu kan. iya betul, Sebenarnya nggak bisa tahu, Pak. Kalau betul, dibilang, betul. nah teman-teman kan bilang jangan-jangan bocor. Asing itu nggak seperti kita, Pak. Yang gampang informasi itu leak itu jarang. Ah, Jadi sebenarnya ya berdasarkan analisa sebenarnya. oke, Ya ya. tahu. Jadi asing punya analis nih. Gimana? Kita masuk frontier, Indonesia turunkan frontier apa tetap? Itu analisnya ngomong gini-gini, oh kayaknya ini turun, ya dia sell. Oh kayaknya stay, dia naik. Tapi Ah, bukan berarti itu informasi yang bocor. oke, Ya, oke, jadi oke. jangan kita berpikir, wah ini kayak kita aja ya informasi bocor duluan. Di sana nggak semudah itu karena I see. kalau sampai begitu mereka masuk penjara gitu ya. Jadi Insider ya. ya menurut saya sih kalau tanda-tandanya pokoknya kita butuh trust, Pak. Sebenarnya asing, MSCI, FTSE, siapapun itu sebenarnya mau sahammu gorengan, mau sahammu apa ya, enggak masalah. Yang penting kamu tuh harus liquid. Aku bisa keluar, bisa masuk dengan enak, tapi juga jangan kamu akali. Kayaknya bisa keluar, ternyata mau jual nggak bisa. Itu Hmm, namanya high concentration stock gitu loh, Pak. Nah itu ya dia nggak mau. ya, Dan sebenarnya ketika bensin dinaikkan itu asing suka. ya, ya. Karena itu kenapa asing suka? Loh berarti asing suka kita menderita? Bukan. Asing suka berarti kamu sudah set of risk-nya keluar, kamu mulai menaikkan bensin basis subsidinya yang banyak, Hmm, sehingga fiskalmu lebih sehat. hmm, Terus dia ngomong juga rencananya mau efisiensi MBG, Kopdes. Nah ya, itu suka. suka ya. Itu trust yang tinggal dibuktikan aja. Ini gini jelas kita akan. Jadi jangan ngomong wah kita tuh sudah apa fundamental. Enggak, fundamental Indonesia itu kaya raya. Makanya kalau salah tuh ya salah orang yang mengelola ini. Tapi kalau Iya, saya juga bisa ngomong doang, Pak. Kalau sudah menjabat ya belum tahu ya. betul, Tapi betul. intinya kita gergetan ya kan. Iya, iya. Masa Benar. sesimpel itu nggak bisa. Sesimpel itu, misalnya kita untuk cut apa subsidi bensin, ya kamu EV-nya kamu gencarin. Hmm, Kalau karena import dan lain-lain ya buatlah di Indonesia. Paksa China buka pabrik di sini, jadi nggak terlalu banyak. Sehingga ketika subsidi itu hilang, kita nggak usah import bensin lagi. Masuk sesimpel itu nggak ada yang bisa mikir gitu loh. Nah kita kan gemesnya analis tuh gitu Pak. betul. Ya harusnya bisa. Tapi kalau itu menjadi area area rebutan yang kita enggak usah sebut, nah itu ya juga susah. Harusnya itu sesimpel itu, cuma ya memang mungkin kita orang luar menilainya gampang ya. Udah menjabat ya. Tapi harusnya sih orang-orang kita di Indonesia kan nggak sedikit ya. Tinggal ngomongin aja ke pemerintah kan ini juga bisa. Ya. Ini ada pertanyaan, Pak. Jadi kalau mau beli saham, apakah sebaiknya sesudah pengumuman MSCI, Pak? Nah, kalau mau aman ya, kalau saya seorang risk taker, profil risk saya tinggi, saya beli duluan kan. Kalau Karena salah punya tinggal cut gitu ya. karena punya keyakinan kan, punya edge. Walaupun kalau di ngomong 100% yakin juga nggak ada. Hmm, Kita naik mobil apakah 100% aman belum tentu. ya, Tiba-tiba diserempet. Selalu ada resiko yang kita udah manage ya. betul. Berarti kalau sampai MSCI berarti kan ya udah kita. Nah karena kita itu kecil, harusnya kita gampang untuk jual. Ya. Asing tuh makanya asing tuh risk off Pak. Put. Biasa MSCI ngomongkan ini, misalnya dia harus keluar itu ya kita trading hal berapa kali kalau dia mau jualan pada Betul, hari betul. pengumuman. Nggak bisa. So kita tuh punya keunggulan di sana. Ya. Jadi kalau sama ya, dari Pak Robin, apakah asing juga sama? Kalau kalau misalnya ternyata Indonesia masuk, tetap masuk di emerging, berita bagus ya tinggal beli gitu kayak. Ya,
ini boleh Kalau aja. salah ya tinggal cut gitu. Iya, Maksudnya betul. Kalau karena ada kadang, masing-masing ada kadang beli kan plans deh. gampang, tinggal beli aja, dia mahal nggak apa-apa, yang penting aman. Nah kalau kita Hmm. profile risknya seperti itu, it's okay, Hmm. bagus juga, Hmm. nggak ada yang jelek. Cuma ya mungkin jangan ngiri kalau yang satu untungnya udah puluhan persen Anda baru masuk, nggak apa-apa. Jadi kita tidak bersaing untungnya gede siapa, Ya. sama-sama untung. Ya. Itu lebih aman, oke, nggak masalah. Oke. Kalau gitu, apa yang menjadi nasihat Pak Robin di tengah situasi market seperti ini, Pak? Market yang sedang rebound untuk memastikan ini bukan jebakan, melainkan rebound yang valid. Ya, tadi ya banyak kriteria bahwa mesti ada checklist ya sebelum entry, terus masuk secara bertahap, ya harus kasih ruang bahwa kita bisa keliru, ya itu nggak apa-apa. Tapi kalau Anda takut-takut, market itu nggak bisa nunggu benar-benar orang berani ya. Nunggu ya market ya pasti sudah agak di atas ya, tapi it's okay. Tapi jangan sembarangan juga average down. Nah, karena market secara umum kan masih dibiris, saya masih modenya banyak copet-copet, Pak. Walaupun ada yang sudah masuk peluru satu, makanya cashnya masih ada. Ya. Dan dia tinggal nunggu nanti kalau semakin aman masuk. Karena kalau kita nggak pakai technical, hanya pakai feeling saya masuk sana, enggak. Wah, itu salah. Karena apa, yang trading itu kita bisa punya sistem yang bisa kita ulang. Jadi kita bisa membangun kekayaan itu dengan sistem. Kalau feeling susah. Saya selalu ngomong trade what you see, not what you feel. Kadang-kadang saya ngomong not what you think, karena pemikiran Anda cuma belum jago gitu loh. Jadi Anda pikir begini ya. What you see, kalau memang chartnya bilang jelek, jual. Chartnya bilang bagus, beli. Nah, at the end, trade your plan, not your. Oke. Baik. Tapi dari conviction Pak Robin sendiri, kalau secara long term ya, misalnya setahun ke depan itu, wah, saya selalu, orang-orang sampai ada yang komen waktu saya live di YouTube, kamu kalau negatif terus saya mute loh. Karena saya percaya market tuh akan nanti naik, cuma kapan, jangan tebar-fir ya. Tapi minimal kita udah tahu tanda-tandanya, nggak asal kamu tebar-fir ya. Kan kalau karena market itu ya selalu, karena saya sudah melalui berbagai krisis dan itu kembali lagi, teman-teman jangan terlalu khawatir. Cuma apakah sekarang the right time to entry tergantung emitennya sebenarnya. Ya, tapi overall marketnya kan masih biris, jadi kita mesti masuk bertahap. Jadi, nah nanti dalam minggu ini, bulan ini itu penting banget ya. Kalau kita bisa lalui bulan ini dengan tadi yang asumsi analisanya semua on the track, ya moga-moga bisa ya. Tapi kalau bunda ya you recovery oke lah. Ya. Nggak harus ujung-ujungnya. Iya, nggak harus buru-buru ini juga, karena sekali lagi ini maraton ya. Kalaupun nanti Pak sampai ini jatuh sisi ya, satu titik di daerah supply begini akan ketemu resisten yang rawan koreksi. Wajar. Ya, nah ini teman-teman harus jangan nggak tahan cuan. Ya, kita kan tahan menderita, nggak tahan cuan. Nah, ketika ya, betul. Selama indikatornya bagus, Anda harus ikuti trade your plan terus. Betul. Kita tahan menderita. Betul. Turun ditahan. Naik. Itu tadi untungnya turun dikit nggak mau buang. Iya. Oke. Baik, Pak. Ini sudah pukul 8.15 hari ini. Oke. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah bergabung pada malam hari ini. Perbincangan seru bersama dengan Pak Robin. Thank you, Pak Robin, untuk conversation, untuk insight pada hari ini diberikan pada kita semua. Semoga kita sama-sama bisa cuan bersama-sama ya. Oke, kalau gitu bersama dengan saya Raymond dan juga Pak Robin, kita mohon pamitan terlebih dahulu. Sampai jumpa malam semuanya. Kotos. Cuan kotos-kotos. Oke, salam cuan semuanya. Bye-bye, guys. Bye-bye.